Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini mau share tutorial cara membuat tatakan gelas yang imut. Hasil akhir 12 kali 12 cm. Yang diperlukan adalah perca kain, pelapis, benang sulam, dan vislin. Ukuran percanya sekitar 15 kali 15 cm. Nah, kita tentukan dulu pola yang mau disulam seperti apa. Gunakan pulpen friction untuk menjiplak atau menggambar pola yang akan disulam. Panas dari serikaan nanti akan menghapus tinta dari pulpen friction ini. Teman-teman bisa beli di toko buku atau toko online kayak Tokopedia gitu banyak. Tentukan titik tengah kain perca agar teman-teman tahu letak dari pola mau di sebelah mana. Bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa horizontal, atau bisa juga diagonal. Disesuaikan saja dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Dalam kesempatan ini, saya akan gambar satu pola di samping, lalu pola teko dan gelas di bagian tengah. Nanti yang aplikasi juga saya akan taruh di bagian tengah. Nah ini untuk aplikasi, bila teman-teman punya kain dengan pola yang lucu seperti ini, matrioska, tinggal ditempelkan vislin di belakangnya, disetrika, lalu kita gunting pinggirannya, dilebihkan sekitar 3-5 mili. Nah, benang sulam yang akan dipakai baiknya disesuaikan dengan perca kain yang akan digunakan, jadi nanti hasilnya selaras ya. Nah, untuk yang pola teko ini saya pakai benang sulam semuanya. Jadi ada 6 helai semuanya dipakai. Jadi pakai jarumnya yang lubangnya cukup besar. Nanti jenis-jenis jahitan yang saya gunakan akan saya taruh di description box. Juga nanti linknya saya akan taruh di sini. Kalau kainnya kecil seperti ini, saya biasanya tidak pakai pemidangan. Jadi dirasa aja tarikan benang, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu longgar. Jadi yang pas gitu sehingga hasilnya bagus nanti. Tusuk yang digunakan ini adalah tusuk tikam jejak. Lalu untuk bendul yang ada di atas teko itu saya pakai tusuk mawar atau French knot. Untuk menjahit garis yang lengkung itu biasanya memerlukan tusuk tikam jejak yang lebih pendek-pendek sehingga lengkungannya lebih bagus nanti hasilnya. Nikmati saja prosesnya ya teman-teman. Buat saya kalau ngerjain sulaman kayak gini tuh relaxing. Nah teman-teman, kalau menyulam benangnya jangan terlalu panjang. Kalau bisa selebar bahu kita aja, dilebihkan sedikit. Karena kalau panjang biasanya mudah kusut benangnya. Apalagi benang yang murah. Nah ini bunga-bunga di teko dan gelasnya saya pakai warna biru muda selaras dengan
backing fabric yang nanti akan digunakan. Ini dia hasilnya ya. Udah oke. Next, untuk desain yang lebih kecil, saya pakai jarum yang lebih ramping dengan lubang benang yang lebih kecil juga, karena saat ini saya akan menggunakan 3 helai benang saja. Jadi dari satu benang sulam itu kan ada 6 helai, dipisah aja, hanya pakai 3 helai. Nah, cara pisahnya juga teman-teman pelan-pelan aja seperti ini, apalagi kalau udah agak lama ya, dirapikan aja, jangan sampai kusut. Untuk gambar ini outline-nya saya pakai benang biru tua. Nanti rambutnya, kacamata sama baju disesuaikan aja. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mencoba padu padan warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk bagian mata biasanya saya buatnya tikam jejak melingkar, lalu tengahnya nanti tinggal diisi dengan satu tusuk gitu. Buat saya itu hasilnya lebih memuaskan daripada tusuk pipih langsung gitu. Tapi terserah teman-teman aja, yang tusuk apa yang paling cocok buat teman-teman itu aja yang dipakai. Nah, untuk rambut supaya cepat terisi, karena saya mau warnain penuh, saya pakai satu benang ya. Jadi ada 6 helai, itu tidak usah dipisah, langsung aja. Untuk ngisi rambutnya pakai tusuk pipi boleh atau tusuk panjang pendek. Kadang saya sesuaikan saja dengan bentuk rambut yang mau ditampilkan. Kalau mau bergelombang berarti jahitnya seperti tusuk julur zigzag gitu bentuknya. Jadi dikreasikan saja. Untuk kacamata saya pakai warna hijau. Untuk sweaternya pakai warna biru muda. Nah, itu tusuk pipi, lalu dilanjut total-totalnya pakai tusuk mawar atau French knot. Desain karakter seperti ini bisa disesuaikan dengan orang yang akan memakai coasternya, misalnya anggota keluarga atau teman. Jadi cocok dijadikan hadiah. Nah, untuk yang aplikasi, teman-teman bisa jahit langsung dengan tangan, pakai tusuk jelujur atau tusuk veston. Nah, saya agar cepat pakai tusuk veston dari mesin jahit. Tadi hasilnya udah kelihatan ya, udah oke. Nah, untuk kain belakangnya karena saya pakai perca, disesuaikan aja ukurannya sama kain yang depan. Jadi tinggal disamain tingginya, terus kita sambung. Nah, untuk sulaman teko,
saya akan jahit nanti. Proses bikin coasternya, kita tumpuk batting, backing fabric sama bagian depan. Nah, nanti udah diukur ya teman-teman, 12 kali 12 cm pakai friction. Lalu jangan lupa disisakan bukaan untuk membalik sekitar 5 cm. Nah, ini dia setelah dijahit. Teman-teman rapikan gunting, pinggiran, dan sudut-sudut. Juga jangan lupa digunting kelebihan batting. Ini saya pakai flanel. Jadi kelebihan lapisnya itu digunting. Ini dia nih. Digunting hati-hati, jangan sampai kegunting kain yang lain. Gunanya apa? Gunanya agar saat nanti dibalik pinggirannya tidak tebal gitu. Jadi flat dan rapi. Nah, setelah itu kita balik dari bukaan yang tadi yang 5 cm, lalu sudut-sudut didorong. Teman-teman bisa pakai sumpit atau pakai pendedel. Pada saat pakai pendedel, hati-hati jangan sampai kain atau jahitannya robek ya. Seperti ini, pelan-pelan aja dicongkel gitu ya. Hati-hati tapi. Setelah puas dengan hasilnya, kita setrika, lalu kita jahit di pinggirannya. Seperti ini hasilnya. Oke, sekarang sulaman teko saya tambahkan viselin di bagian belakang, lalu diukur 9 kali 9 cm dan digunting pakai gunting zigzag agar tidak mudah bertiras atau terburai ya. Nah, teman-teman bisa tempelin ke coaster yang tadi dengan tusuk jelujur atau jahit mesin. Saya jahit mesin. Oke, nah ini dia hasil yang aplikasi. Sambungan belakangnya nggak masalah, lucu. Nah, ini dia sulaman yang wajah ibu-ibu dengan kacamata. Teman-teman bisa tambah nama di bagian yang kosong. Nah, semoga manfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang mau tanya silahkan komen. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Stay safe. Terima kasih.